Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Jadi untuk video kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan mengenai level structure. Jadi kalau kita perhatikan dari user experience model milik Jesse James Garrett, kita sudah bergerak dari level paling bawah yaitu level strategi, kita naik ke atas ke level scope. Nah, harapan saya di momen kalian menonton video ini, kalian sudah menemukan requirement yang akan menjadi fondasi dari sistem interaktif atau dari aplikasi yang akan kalian kembangkan. Nah, tentunya kemudian dari sebuah requirement atau dari beberapa requirement, kita tentu tidak bisa langsung menghasilkan aplikasi kita. Makanya kenapa kalau di model yang dimiliki oleh Jesse James Garrett, kita masih ada 3 level lagi yang harus kita hadapi, yaitu level structure, terus nanti naik satu atas ada level skeleton, baru yang terakhir adalah level surface. Nah, di video kali ini kita akan fokus untuk masuk ke level structure. Lebih fokusnya lagi, kita akan membahas mengenai conceptual model. Apa sih conceptual model itu? Kenapa kita perlu mempersiapkan conceptual model sebelum kita masuk ke tahapan-tahapan berikutnya? Kenapa sih kita harus melalui level structure dulu? Kenapa nggak langsung hajar coding, hajar gambar, dan macam-macam? Nah, disitulah di video ini akan coba saya sampaikan kepada kalian. Tanpa berlama-lama, silakan dengarkan penjelasan saya berikut ini. Nah, mari kita coba perhatikan gambar yang ada di layar saat ini. Jadi ini saya mencoba untuk mengingatkan kembali apa sih elemen of user experience yang disampaikan oleh Jesse James Garrett. Jadi menurut Jesse James Garrett, user experience itu terdiri dari banyak layer, 5 layer tepatnya, dari yang paling abstrak, yang paling bawah, sampai yang konkret, yang paling atas. Jadi mulai dari yang hanya sekedar ide, konsep, kemudian benar-benar masuk ke aplikasinya. Ya, ini hanya mengingatkan. Jadi ada strategi, scope. Seharusnya saat menonton video ini kalian sudah menyelesaikan tahap scope. Baru kemudian kita naik ke bagian-bagian yang ada di atasnya, yaitu structure, skeleton, dan surface. Nah, sekarang posisi kita seharusnya kita ada di bagian structure. Nah, ketika kita membuat structure, sebenarnya ada 2 bagian yang perlu kita kerjakan. Itu pun 2 bagian ini sangat tergantung dari bentuk produk, aplikasi, atau sistem interaktif yang kalian kerjakan. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau kalian perhatikan dari gambar ini, itu sebenarnya kan dia kebagi menjadi 2 bagian ya, yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Nah, kalau kalian perhatikan yang sebelah kiri di judul yang paling atas itu, kalian akan melihat bahwa ada tulisannya Product as Functionality. Kemudian yang sebelah kanan adalah Product as Information. Jadi mengingatkan kembali bahwa menurut Jesse James Garrett, secara umum produk IT lah, ya gampangnya produk IT lah. Produk IT itu sebenarnya bisa menawarkan minimal 1 dari 2 hal. Jadi ada produk yang menawarkan fungsionalitasnya, ada produk yang menawarkan informasinya. Yang dimaksud fungsionalitas itu seperti apa? Ya, jadi kasarnya dengan produk ini, dengan aplikasi ini, dengan sistem interaktif ini, maka kita bisa meningkatkan produktivitas kita. Jadi misalnya gimana? Misalnya yang kerjanya awalnya lambat jadi bisa lebih cepat. Yang awalnya rumit jadi lebih ringan atau lebih mudah. Yang awalannya banyak error jadi lebih sedikit errornya. Jadi itulah yang namanya product as functionality. Jadi kita punya produk IT dan yang kita utamakan untuk kita jual adalah fungsionalitasnya. Contoh-contoh sederhananya ya misalnya email. Kalau dulu kita mau berkirim surat, jelas lama, ngirimnya sekarang, balasnya entah kapan. Lumayan kalau di-read. Kalau nggak di-read, toh kita juga nggak lihat centang birunya dan macam-macam, kan nggak bisa tuh. Kalau zaman dulu. Nah, tapi kan sekarang kita bisa mengirim email untuk kemudian bisa dibaca dengan lebih cepat oleh siapa? Pasangan kalian atau orang tua kalian dan macam-macamnya. Itu baru email. Kita belum bicara yang lebih cepat lagi, misalnya WhatsApp atau Telegram. Nah, kelihatan kan? Dengan menggunakan email, WhatsApp, atau Telegram, kita membuat sesuatu yang lebih rumit menjadi sesuatu yang rumit, yang dulunya rumit, menjadi lebih mudah, lebih cepat. Nah, ini namanya menjual produktivitas.
Contoh lain misalnya di Microsoft Word. Kalau kita biasa menggunakan Microsoft Word, ya tentu kita akan tahu bahwa kalau kita ngetik menggunakan, ya nggak usah ngetik deh, nulis pakai tangan aja udah repot, ribet. Mau ngapus juga harus pakai, ya kalau pakai pensil lumayan ada penghapus. Kalau pakai pulpen, mau pakai tipek bisa, tapi tipeknya kan bikin bekas putihnya jadi kertasnya nggak bagus dan macam-macam kan. Atau pakai mesin ketik juga tidak menyenangkan, karena mesin ketik kalau salah juga cara bersihnya juga nggak mudah. Makanya kadang-kadang kalau mau ngetik harus mikir-mikir bener, ini apa yang mau diketik, soalnya kalau salah berabe ini. Tapi dengan Microsoft Word kita akan lebih mudah dalam mengerjakan tugas ketik mengetik kita. Itu pun belum kita bicara fitur-fitur lain yang ada di Microsoft Word, misalnya ada uh, memilih font, bisa di bold sesuka hati, bisa di center, misalnya justified biar lebih rapi, atau misalnya kita bicara bisa bikin cover, bisa bikin daftar isi dan macam-macam. Nah, ini namanya product as functionality, di mana yang dijual adalah fungsionalitasnya supaya apa? Supaya produktivitas kita meningkat. Nah, ini salah satu jenis produk versi JC James Garrett. Tetapi di sisi lain kita juga harus perhatikan bahwa ada juga produk yang tidak menjual fungsionalitasnya. Nah, produk-produk inilah yang dikatakan oleh JC James Garrett yang dijual adalah informasinya. Jadi kita menggunakan produk itu bukan untuk mencari peningkatan produktivitas, bukan untuk mencari fungsionalitasnya. Jadi kita tidak ingin membuat, artinya gini, bukan tidak ingin mencari, artinya ketika menggunakan produk itu, gampangnya itu tidak membuat hidup kita lebih cepat. Itu tidak membuat kita lebih sedikit errornya, itu tidak membuat kita lebih mudah, tetapi kita menerima suatu informasi dari produk tersebut. Misalnya apa? Ya paling simpel portal berita deh. Misalnya apa? Kompas, Tempo secara digital. Artinya kita datang ke website itu, kita gunakan karena kita ingin mendapatkan berita terkini tentang Indonesia, internasional, apapun itu. Atau contoh lain misalnya kita bicara aplikasi-aplikasi untuk belajar, misalnya edX, misalnya Coursera, atau kalau Indonesia ada Ruang Guru. Artinya kita datang ke aplikasi tersebut, ke sistem interaktif tersebut, yang paling kita incar adalah untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, inilah yang dinamakan product as information. Nah, kenapa kita perlu membedakan dua hal ini? Karena saat kita nanti menyusun di level structure, apa yang kita susun untuk product as functionality dengan product as information itu akan berbeda. Ini harus diperhatikan pertama. Sehingga mari kita lihat requirement kita masing-masing. Kita mencoba kemudian melakukan imajinasi, atau kita mencoba untuk menguatkan visi kita ke aplikasi kita nantinya. Kita sekarang perhatikan, aplikasi ini nanti akan lebih berat ke menjual fungsionalitas, atau aplikasi ini akan lebih berat ke menjual informasi, atau jangan-jangan malah dua-duanya. Boleh loh, ada kok produk-produk yang bisa menawarkan dua-duanya sekaligus. Jadi dalam satu produk itu ada functionality, ada juga informasi. Misalnya apa? Misalnya produk seperti Gojek. Dengan Gojek kita dapat informasi nih, rumah makan dekat sini apa ya, makanannya apa saja, harganya berapa ya, itu informasi. Tapi kita juga bisa pesan makanannya. Kalau kita pakai website, kita cuma bisa lihat makanannya apa, belum tentu kita bisa pesan. Itulah sebabnya kenapa website itu, kalau untuk urusan contoh yang tadi ini, dia hanya menjual informasi. Tapi kalau kita bicara Gojek di situ kita bisa lihat informasinya, kita bisa pesan juga. Nah, maka aplikasi semacam Gojek, GoFood lah lebih tepatnya, itu merupakan suatu produk yang menawarkan kedua-duanya. Jadi bukan berarti kemudian harus cuma salah satu aja, itu juga belum tentu seperti itu. Ya, yang paling mengerti aplikasi yang kalian buat ya kalian sendiri. Maka coba bayangkan aplikasi kalian nanti, dia lebih bakal menjual fungsionalitas atau lebih bakal menjual informasinya, atau dua-duanya. Konsekuensinya adalah ketika nanti aplikasi kalian lebih banyak menjual fungsionalitasnya, maka kalian mulai memikirkan interaction design-nya. Jadi mulai memikirkan struktur dari interaction design-nya. Itu yang akan saya bahas di video ini. Nah, tapi kalau kalian lebih menjual informasinya, maka kalian mulai memikirkan struktur dari information arsitekturnya.
Ya, jadi yang satu lebih fokus ke interaction design, yang satu lebih fokus ke information architecture. Nah, bedanya apa? Tentu di video ini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit gambaran mengenai cara kerja keduanya yang harapannya juga modul akan lebih melengkapi lah istilahnya seperti itu. Ya, jadi langkah pertama ketika ingin mengerjakan level structure, coba bayangkan aplikasi kalian ini lebih menjual mana? Fungsionalitasnya, informasinya, dua-duanya atau malah nggak sama sekali. Nah, kalau nggak sama sekali ini bahaya ini, aplikasi apa ini? Nggak ada yang dijual. Ya, jadi perhatikan itu. Nah, kalau sudah, video yang berikut ini akan, atau bagian video yang berikut ini saya akan menjelaskan lebih fokus kepada yang interaction design. Nanti setelah itu baru saya akan menjelaskan lebih fokus ke yang information architecture ya. Jadi bagi kalian yang ingin atau lebih tepatnya bagi kalian yang bikin aplikasinya lebih ke fungsionalitas, nah bagian video yang berikut ini setelah ini akan fokus ke situ. Nah, nanti yang information agak tunggu di belakang. Oke, mari kita perhatikan bagian video yang berikutnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di bagian video sebelumnya, ketika kita punya produk yang lebih mengutamakan fungsionalitas, maka yang pertama kali kita coba untuk desain adalah interaction design-nya. Jadi, ketika kita ingin membuat aplikasi kita, membuat sistem interaktif kita perlu memikirkan, kira-kira nanti user kita, siapapun itu, kan user macam-macam ya, ada yang aplikasi hanya punya satu jenis user, ada juga yang mungkin berbeda-beda, misalnya ada kasir, pembeli, atau ada admin, atau ada peminjam, petugas perpustakaan, apapun itu. Ya, tapi dalam membuat sebuah aplikasi atau sistem interaktif yang menjual fungsionalitasnya, maka yang pertama kali perlu kita pikirkan adalah bukan tampilannya. Ya, karena tampilan itu sudah masuk ke level skeleton, bahkan level surface. Ya, jadi terlalu cepat kalau kemudian kita pikirkan bentuk buttonnya, letak buttonnya, kemudian kita pikirkan drop down, tab, dan macam-macam, terlalu cepat. Makanya di level structure, di level 3 ini, yang perlu kita pikirkan pertama adalah, menurut Jesse James Garrett, interaction design-nya. Jadi kita mulai mencoba untuk mendesain secara struktural. Jadi masih konsep tapi sudah lebih matang daripada kalau yang dua level sebelumnya kan bentuk aplikasinya seperti apa nggak jelas. Sekarang kita sudah punya requirement. Nah, dari requirement itu mari kita mulai berpikir bagaimana kira-kira caranya user kita nanti, siapapun itu, akan berinteraksi, akan bersentuhan, akan menggunakan aplikasi kita. Nah, itu yang dimaksud dengan interaction design. Betul, kalau ada yang berpikiran, loh Pak, interaction design kan berarti saya mendesain tombolnya. Betul, tidak salah. Berarti Pak, saya juga desain tab-nya dong, saya juga mendesain home-nya, saya mendesain drop down-nya. Ya, benar, itu juga interaction design. Artinya kan ketika kita berpikir interaction design, ya kita juga mikirkan tombolnya seperti apa dan macam-macam. Itu betul sekali. Tetapi itu sedikit terlalu jauh. Itu bukan terlalu jauh, terlalu detail. Terlalu spesifik. Mari kita sedikit mundur. Jangan masuk ke surface, jangan masuk ke skeleton, kita mundur, kita ke structure dulu. Jadi kita mulai pikirkan kerangka, struktur. Jadi kayak kalau kita bangun rumah itu kita punya kerangkanya dulu. Atau kalau kalian pernah dengar waktu belajar bahasa Indonesia ada yang namanya kerangka karangan. Nah, kita nggak mulai dengan langsung nulis, ya. Jadi nggak gaspol. Oh, ada tugas mengarang. Nah, tugas bikin laporan, tugas bikin paper, apapun itu yang diajar gaspol dulu, nulis dulu. Nah, itu biasanya cara kerja yang kurang bagus. Kita bisa mulai dengan hal yang lebih sederhana. Jadi kita mulai memikirkan kerangka karangannya dulu. Kita mulai memikirkan, saya itu mau cerita apa aja sih? Nah, seperti itu loh. Kayak kalau bikin rumah, blueprintnya udah ada, kita mulai pikir kerangkanya. Jadi kayak tembok tuh nggak langsung jadi temboknya, nggak langsung bikin pintunya atau apa. Tapi kan kerangka pintunya seperti apa, batanya harus disusun seperti apa, dan macam-macam. Nah, persis seperti itu. Jadi, di interaction design memang kita akan nantinya sampai ke tahapan bikin tombol drop down dan macam-macamnya. Tapi tombol drop down itu kan semua pasti ada jalan ceritanya, pasti ada. Kenapa kok muncul tombol? Kenapa kok muncul drop down? Kenapa kemudian tombolnya diletakkan di kanan atas? Kenapa nggak di kiri bawah? Kenapa kok kira-kira tulisannya dan nah itu loh. Pasti ada ceritanya. Jadi kita apa ya istilahnya? Kita akan sampai ke sana. Nah, tapi kita mulai dari hal yang sederhana dulu, yaitu menentukan struktur dasar dari
aplikasi kita berdasarkan requirement yang kita punya. Jadi ingat, kita sudah punya requirement, capek-capek kita buat, jangan dibuang. Itulah yang menjadi fondasi dalam menentukan struktur kita nantinya. Oke, dari tadi saya ngejemel interaction design, struktur-struktur, mungkin kalian butuh secara visual. Maksudnya apa sih Pak struktur itu? Nah, kalau kalian perhatikan, kita sudah pernah belajar itu di kuliah yang lain. Kebetulan bukan saya yang ngajar, ya, kebetulan. Ya, jadi saya akan mencoba memberikan beberapa contoh struktur. Misalnya, nah, ini contoh struktur yang bisa kita mulai untuk kita bikin. Pak, kayaknya saya kenal ini, saya pernah belajar di suatu mata kuliah. Betul, jadi ini namanya use case diagram, dan use case diagram adalah sebuah struktur yang nantinya akan memberi kita gambaran. Contohnya misalnya dalam gambar ini, kebetulan gambarnya saya yang bikin, jadi saya cukup familiar dengan gambar ini. Misalnya dalam gambar ini kan kelihatan strukturnya. Oh, nanti ada 2 user, satu member, satu non-member. Di sini juga kelihatan banget, oh member itu bisa melihat informasi wisata. Yang ini, semoga mau saya kelihatan di layar. Oh, dia bisa ngelihat detail informasi wisata. Oh, ini ternyata extend. Kalau mau lihat informasi wisata, nanti dia bisa ngelihat detailnya. Oh, dia bisa ngelihat informasi penginapan, ngelihat informasi transportasi, dan seterusnya. Oh, member bisa login. Kalau non-member nggak butuh login. Namanya aja non-member. Kan seperti itu. Ya, tapi non-member bisa registrasi. Nah. Oh, member bisa buat rencana. Tapi kalau mau buat rencana, dia harus login dulu. Oh, bisa ngelihat rencana kalau mau ngelihat. Nah, ini yang namanya struktur. Ini harus dibikin dulu, jadi kita jelas gitu loh. Waktu nanti mau ngasih ke programmernya, waktu nanti mau ngasih ke web designernya, harus jelas bahwa oh memang ada tampilan buat member, oh memang ada tampilan buat non-member. Oh, fitur mana saja sih yang authority-nya memang buat member. Oh, fitur mana saja sih yang authority-nya buat non-member. Nah, itu kan nanti akan mempermudah si programmer. Jadi dia tahu, dia punya bayangan, oh saya harus ngoding-ngoding seperti ini. Oh, ternyata kalau mau buat rencana harus login dulu. Nah, itu loh. Oh, ternyata kalau mau ngelihat rencana harus login dulu. Nah, ini kan jelas enak gitu lah. Loh Pak, di user story kan sudah ada. Betul, tapi user story itu kan bentuknya cerita. Cerita yang memang kita bikin sederhana supaya kita tahu bisnis value-nya. Itu pun kalau kita ngelihat apa istilahnya. Kenapa sih harus ada user story? Ya itu kan karena akan kita gunakan untuk berkomunikasi dengan user kita, dengan klien kita. Nah, use case ini kan kita pakai untuk sama teman-teman kita sendiri, sama teman-teman yang coding, sama teman-teman web design dan macam-macamnya. Nah, makanya dari sini kelihatan mana saja yang harus dikerjakan dulu, mana yang nggak boleh masuk kalau nggak lewat lain, mana yang bisa di-extend dan macam-macam. Nah, itulah fungsi dari use case diagram. Inilah salah satu struktur yang bisa kalian gunakan. Ingat kata kuncinya bisa digunakan. Ya, sekali lagi, kayak mau bikin rumah, punya strukturnya dulu akan lebih enak. Tapi kalau kalian tipikal yang hajar ngoding dulu, silakan. Toh, saya hanya mengajarkan cara yang lebih baik. Nggak manut ya nggak apa-apa, saya juga nggak bisa ngelarang. Ya, use case diagram. Ada lagi nggak selain use case diagram yang bisa kita kerjakan? Misal, kalau aplikasinya banyak menggunakan jaringan, tentu kita perlu tahu dong komunikasi jaringannya nanti seperti apa. Nah, misalnya ini hanya contoh sederhana. Jadi, oh nanti ada router, ada switch, nanti ada PC-nya seperti apa, kan harus tahu itu nanti kira-kira komunikasinya akan seperti apa. Biar ada kejelasan. Sehingga nanti tahu, oh nanti ini ke sini, nanti lewat switch ini dan macam-macamnya, nanti lewat router ini dan macam-macamnya. Oh nanti ada honeypot-nya taruh sini. Bagaimana? Oh mana server yang buat foto, mana server yang buat video. Oh ternyata ini mau dijadikan satu server semua. Nanti gimana? Alamat IP-nya kira-kira direncanakan seperti apa? Nah, kan itu harus jelas dulu dong. Nggak mungkin kita langsung masang kabel kemudian, oh iya ya harusnya nggak pakai server ini. Kita butuh berapa server nih? Nah, kan nggak bisa. Nah, inilah keuntungan kalau kita punya topologi jaringan seperti ini. Apalagi ketika produk kalian kuat di jaringannya. Web tuh rata-rata tuh yang pakai seperti ini. Ya, ini struktur yang harus kita bahas dulu, jangan malah bahas tombol dan macam-macamnya. Ya, udah pakai tombol ternyata nggak ada servernya. Gimana dong? Koneksinya backend sama frontend. Ternyata backendnya nggak bisa di satu server, harus dipisah servernya. Ya, cloud computing. Jadi kalau kalian belum paham maksud saya tuh sistem cloud computing seperti itu, nggak semua di satu server, bisa dipisah servernya. Servernya bisa jalan-jalan. Ya. Ada lagi nggak yang lain? Ada lagi, kalian juga sudah belajar. Nah ini kita bikin struktur dari data kita. Nanti datanya mau disimpan seperti apa? Ada ERD, ya nggak usah banyak-banyak bicara. ERD itu adalah strukturnya. Jadi biar kita tahu, oh nanti ada database seperti apa, butuh data seperti apa, oh tabelnya nanti bakal seperti apa. Itu kan harus dari ERD-nya dulu. Atau kalian mau tipikal yang langsung hajar bikin tabelnya, siap-siap kena anomali, nggak pakai normalisasi.
Ya, kan nggak bisa seperti itu. Benar, kita akan bikin tabel, tapi kan pasti ada dasarnya. Sama seperti benar, kita akan bikin tombol, tapi ada dasarnya. Ya, atau contoh lain misalnya kalau kalian membuat website biasanya ada sitemap-nya. Oh, dari home kita bisa kemana aja nih? Kita bisa ke UX courses, kita bisa ke community, kita bisa ke literature, kita bisa ke about IDF. Kemudian dari UX courses kita bisa ke course page, kita bisa ke lesson item page dan macam-macam. Oh, kalau misalnya insya Allah mas saya kelihatan. Kalau saya dari sini, saya mau ke sini, saya harus kemana? Saya harus balik dulu ke sini, kemudian lari ke sini, kemudian ke sini. Atau kalau bagi yang mouse-nya nggak kelihatan, saya misalnya dari lesson item page nih yang sebelah kiri, saya mau ke kontak yang paling ujung kanan bawah. Ini saya harus ngapain? Ya, kalau ngelihat sitemap-nya ya jelas, saya harus balik ke course page, saya harus balik ke UX course, saya pindah ke about IDF, kemudian baru saya bisa masuk ke kontak. Nah, dari sini kan kelihatan, oh ternyata memang tidak mungkin dari lesson item page yang di kiri bawah, saya bisa langsung loncat ke kontak karena sitemap-nya tidak membolehkan. Kan kelihatan. Tapi kalau memang sejak awal kita bikin sitemap-nya bisa dari lesson item page langsung ke kontak, nah pasti enak tuh jalannya juga. Kan ketahuan enak tuh ngodingnya. Seperti itu. Nah, makanya di sini kalian juga akan menentukan kurang lebih struktur itu juga sampai ke kaitannya dengan flow dari struktur itu sendiri. Misal, apakah itu akan linear nih? Misalnya kayak yang di atas ini linear, contohnya nih. Ya. Jadi kalau di sini kelihatan kalau mau pakai apa namanya? Kalau mau pakai halaman kedua, halaman pertama harus selesai dulu. Baru masuk ke halaman 2, baru masuk ke halaman 3, ke halaman 4, ke halaman 5. Nggak bisa loncat. Ini namanya sequential itu seperti ini. Ini strukturnya seperti itu. Kalau mau dari halaman pertama ke halaman keempat, nggak bisa loncat. Dia harus halaman 2, halaman 3. Jadi kayak seperti apa? Kayak aplikasi misalnya novel itu nggak bisa loncat. Atau kayak game. Game itu kan kadang-kadang ada yang sekuensial. Nggak mungkin kita loncat dari boss pertama langsung ke final boss. Sehingga kita harus ngikutin jalan ceritanya seperti apa. Nah, ini namanya sekuensial. Ada juga aplikasi yang sifatnya sekuensial. Nah, itu kita harus manut. Oh, kalau mau beli tiket pesawat misalnya, sekuensial. Tiket pesawat nggak bisa naik pesawatnya langsung. Keenakan. Tapi ada langkah pertama apa? Langkah pertama harus, pesen dulu tanggalnya. Kemudian, tentukan jumlah penumpang. Nah, ini sekuensial seperti ini. Nggak bisa diloncatin. Ada juga yang sifatnya kayak se-branching, tapi branchingnya cuma kayak semacam side mission kalau pakai istilah orang RPG. Jadi kayak dari sini kita bisa ke sini, tapi kemudian kita bisa kalau mau nyamping kita nyamping sedikit. Tapi kalaupun nyamping tetap kita nggak akan ke branch jauh-jauh, kita akan balik ke halaman yang tadi. Nanti jalan lagi. Oh, di sini bisa nge-branch lagi nih, nyamping lagi nih, nyamping-nyamping ternyata balik lagi. Jadi ada yang seperti itu. Jadi kayak dia punya side mission. Kalau RPG kayak punya side mission, tapi dari side mission itu tetap dia tidak bisa melewati main story-nya. Ada yang seperti itu. Jadi kalian bisa bikin aplikasi-aplikasi semacam itu. Oh, kalau mau nyamping, misalnya beli tiket pesawat misalnya, mau dibikin agak branching misalnya. Oh, saya ingin tahu ada apa nih? Pesawat-pesawat ini bentuk pesawatnya kayak gimana. Nah, saya pengen lihat bentuk pesawatnya kayak gimana. Saya pengen lihat menu makanannya apa saja. Jadi dia kayak nge-branch. Oh, ini bentuk pesawatnya seperti ini fotonya nih. Oh, ini menu makanannya nih. Tapi tetap nggak bisa dari sini langsung loncat beli tiket gitu, nggak bisa. Tetap harus balik lagi ke pilih pesawat misalnya. Nah, ini contoh yang sequential dengan sedikit branching lah. Tapi contoh yang lain juga bisa. Misalnya ini kan kayak jaring-jaring sepeda nih, makanya disebut hub and spoke. Ini kayak roda sepeda. Ada home, kemudian ada halaman-halaman yang lain. Nah, artinya apa? Kalau saya dari atas, saya ingin ke bawah, maka satu-satunya jalan adalah lewat home, baru ke bawah. Kalau saya dari jam 3 misalnya, ini saya sebut jam 3 ya. Dari jam 3 saya mau ke jam 10. Nah, itu saya tetap harus ke home dan ke jam 10. Ini namanya hub and spoke. Sehingga kemanapun saya pergi, saya pasti akan melewati home. Memang ada ya Pak struktur seperti ini? Oh, ada banget. Di HP rata-rata. Kalau kalian sadari di HP itu kan kalau mau pindah ke halaman lain, apa yang kalian lakukan seringnya? Balik ke home, pindah ke halaman lain. Balik ke home, ya nggak? Banyak apps di HP kan seperti itu. Balik ke home, pindah halaman, balik ke home. Nggak bisa kan dari halaman itu pindah ke halaman yang lain, fitur yang lain. Nah, itu hub and spoke. Banyak dipakai di apps untuk apps di HP, di smartphone. Ini tadi sudah saya bahas, ini bentuk tree. Jadi kalau mau
yang ujung bawah sini ya satu-satunya cuma bisa lewat sekuensial seperti ini. Kalau mau dari ini misalnya mau ke kanan bawah ya harus naik ke atas, kemudian turun ke bawah, satu-satunya cara. Wah, nggak asik Pak. Ya, memang nggak asik, tapi ada juga aplikasi-aplikasi yang lebih cocok dengan tree seperti ini. Kan yang menentukan kalian. Ada juga yang sifatnya seperti web. Nah, kayak gini nih. Ini ada yang full web nih. Jadi dari sini bisa kemana aja? Bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa kemanapun. Nah, kalau mau yang web rata-rata seperti ini. Facebook misalnya. Facebook dari tempat saya bisa ke tempat teman saya hanya menggunakan foto saya. Selama fotonya saya sama foto teman saya di tag bareng, misalnya seperti itu. Mungkin kalau di tempat lain, saya harus balik ke home, ngeklik teman saya, baru kemudian bisa ke tempat teman saya. Tapi kalau di Facebook misalnya, saya tinggal cari foto saya yang ada teman saya, yang saya tag, saya bisa langsung ke halaman teman saya. Atau saya ngelihat timeline, saya juga bisa langsung ngelihat ke teman saya. Nah, ini tipikal web itu rata-rata seperti ini. Ada yang sempurna, jadi sempurna itu dalam artian dari halaman itu kita bisa ke halaman manapun. Ada juga yang tidak sempurna, misalnya yang kanan ini contoh yang kurang sempurna. Jadi kalau dari sini kita harus belok kemana dulu baru bisa ke halaman tujuan. Nah, tapi sekali lagi ini adalah pentingnya membuat struktur. Jadi kita harus tahu dulu dong, oh nanti itu kira-kira bakal ada sekian halaman. Oh nanti kira-kira apa namanya, bakal ada sekian tahapan yang membutuhkan sekian halaman. Sehingga nanti kalian di situ mulai bisa mikir 7 halaman sampai selesai. Misalnya apa? Mau shopping di toko online, kalian bikin aplikasi shopping di toko online. 7 halaman kebanyakan nggak ya? Oh, kebanyakan. Nah, di situ kan kalian bisa mulai mikir, oke, sekarang berarti saya coba supaya bisa shopping hanya menggunakan 6 halaman. Duh, kalau 6 halaman kok tetap kebanyakan ya? Nah, sekarang saya berpikir gimana caranya supaya bisa shopping menggunakan 5 halaman. Nah, aduh 5 halaman kok masih terlalu banyak. Nah, itu loh. Jadi bukan terus langsung buru-buru bikin halamannya dulu, tapi kita mulai mikir, kalau 4 halaman itu kebanyakan apa terlalu sedikit ya? Wah, kalau 4 halaman kok terlalu sedikit ya? Otak saya nggak nyampe nih bikin caranya orang bisa beli apa namanya? Beli baju di toko online hanya dengan menggunakan 4 halaman. Kayaknya nggak mungkin. Ya sudah, naikkan jadi 5 halaman. Oh, kayaknya beli tiket pesawat pakai 1 halaman sudah cukup deh. Nah, kan seperti itu. Jadi kita sebelum buru-buru bikin tampilan yang cantik, sebelum kita buru-buru bikin apa namanya? Apa tadi? Button, tab, drop down dan macam-macamnya itu kita berpikir yang simple dulu deh. Ini nanti kira-kira sekian halaman wajar nggak sih? Kok kayaknya kebanyakan. Nanti butuh home nggak ya? Home-nya bakal apa ya? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi nggak terus langsung buru-buru dibikin. Ya, nanti saya coba berikan contoh satu deh setelah bagian video ini sekaligus menjelaskan bagian yang berikutnya nanti ya, supaya kalian paham. Ya, jadi dengan melihat struktur kita jadi tahu, oh berarti nanti kita butuh ada server ini, berarti kita butuh nyiapkan IP address sekian. Oh berarti nanti kita bakal punya tabel sebanyak ini, berarti kita harus siapkan storage sebanyak ini. Oh berarti kita nanti bakal punya halaman sebanyak ini. Kira-kira kebanyakan nggak? Oh kebanyakan ya. Oh berarti nanti saya tambahkan fitur search. Saya nanti tambahkan fitur sorting. Saya nanti tambahkan fitur filter. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi sangat disarankan ya, sekali lagi bahasa saya sangat disarankan untuk tidak buru-buru langsung desain halamannya. Dari situlah nanti kalian akan berpikir, oh ini bisa kita bikin lebih cepat nih. Oh ini bisa kita bikin lebih simpel nih. Nah, seperti itu kuncinya. Ya, oke, mungkin saya kasih sedikit contoh di bagian berikutnya, silakan diperhatikan. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk memberikan sedikit contoh bagaimana cara membuat struktur. Sekali lagi, hanya contoh sederhana. Jadi saya yakin apa yang kalian buat mungkin akan lebih kompleks daripada contoh ini, tapi minimal ini untuk menggambarkan kalian. Ini loh contoh membuat struktur, sekaligus juga untuk menunjukkan kepada kalian kenapa sih kita tidak buru-buru masuk ke button dan lain-lain itu. Ya, oke, saya gunakan mirror seperti biasa. Saya pakai sticky note aja, misalnya warna ini. Jadi ceritanya saya mau bikin aplikasi untuk membeli
Ya, membeli baju lah. Misalnya, beli paling gampang. Membeli baju. Nah, standarnya biasanya kan kalau kita mau beli sesuatu kan login standarnya. Sekali lagi, hanya kira-kira aja. Login, terus kita pilih misalnya. Sekali lagi hanya sederhana. Kemudian habis itu kita bayar. Terakhir kita pakai. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Jadi mungkin ketutupan wajah saya ya. Ini. Jadi langkah kita biasanya kita akan login, pilih, bayar, pakai. Nah, hal ini sudah sangat-sangat cukup sekali untuk kemudian bisa kita analisis. Jadi nggak perlu kemudian mikir ini cara loginnya gimana, cara milihnya bagaimana, cara bayarnya. Tar, itu dulu. Sampai sini dulu aja sudah cukup. Kenapa sudah cukup? Sekarang mari kita coba analisis. Ya, jadi ini bukan requirement analisis, ini menganalisis desain. Jadi biasanya kemudian dalam momen inilah kita menemukan apa yang namanya design decision atau membuat keputusan desain. Jadi misalnya kita bikin alurnya, strukturnya login, milih, bayar, pakai. Tidak peduli bentuk halamannya, tidak peduli bentuk tombolnya dan macam-macam. Nah, di sini kita sudah bisa mulai melakukan analisis untuk menentukan tadi design decision. Kira-kira kalau saya mau beli baju, apakah saya harus login dulu? Menurut requirement kalian, mungkin jelas, tanpa login kita tidak bisa pilih baju. Kita sepakat. Tanpa login kita tidak bisa beli baju. Sepakat. Pertanyaannya kemudian adalah apakah harus login sejak awal untuk bisa beli baju? Nah, itu kan yang kemudian menjadi pertanyaan. Karena mungkin saja, nah ini kan tadi kita mencoba melakukan analisis. Kalau orang harus login dulu baru kemudian bisa milih baju, berarti kemungkinan kan di depan ini ada tahapan namanya register. Nah, jadi kalau kita lakukan penelitian berarti ini ada register. Nah, berarti ada tambah satu lagi. Nah, kemudian kita pikirkan, wajar kalau orang mau login dia harus register dulu. Tapi kalau dia mau milih, nah, kalau dia mau milih baju, tetapi dia harus register dulu sama login dulu, apa nggak menyebalkan? Dalam artian seperti ini. Ya kalau bajunya ada yang bagus, kalau bajunya jelek semua gimana? Ya kalau bajunya ada yang murah, kalau mahal semua gimana? Nah, itu kan jadi masalah. Udah capek-capek register, udah capek-capek login, bajunya nggak ada yang sesuai harapan. Nah, jadi mulai mikir kan, tapi login penting nggak nih? Nah, kalau menurut kalian nggak penting, hapus. Berarti nggak ada register. Kayaknya tetap nggak mungkin ngilangin login. It's okay, it's fine, nggak apa-apa. Nggak perlu, berarti tetap login itu harus ada. Karena mungkin ada alasan-alasan tertentu kenapa login harus ada. Kembali ke business value. Kenapa sih harus login? Apakah cuma sekedar biar pakai akun? Ada nggak keuntungan pakai login selain hanya bisa pakai akun? Tetapi yang mari kita diskusikan di sini adalah apakah login harus menjadi langkah pertama, kan itu. Nah, dari sini kalian bisa berpikir, kayaknya kalau memang login dulu kayaknya mungkin akan membuat orang menyebalkan. Jadi mungkin saya nggak akan bikin seperti ini. Mungkin saya akan biarkan orang itu milih dulu, bayar. Nah, ketika membayar, baru kita tanya di sini, apakah dia sudah login? Nah, sehingga mungkin bentuknya, mungkin bentuk yang paling tepat adalah bentuk seperti ini. Sudah login. Sehingga ini bukan ke situ. Dia akan muncul di tengah-tengah sini. Kalau dia membayar, berarti dia harus login dulu misalnya. Sekali lagi ini hanya versi singkat ya. Nah, sudah login belum? Kalau sudah login, yes. Kalau belum login,
baru. Nah, sekarang kan lebih jelas bentuknya. Nah, sekarang kita berhasil mengubah apa yang awalnya login, milih, bayar, pakai. Sekarang kita merasa bahwa kayaknya kalau harus login dulu agak menyebalkan deh. Toh belum tentu ada baju yang disenengin. Nah, makanya kemudian kita putuskan, ya udah biarkan dia milih dulu. Nanti waktu membayar kita cek udah login belum. Kalau belum login, kita suruh login, baru boleh bayar. Nah, kan seperti itu. Itu kan lebih enak. Nah, itu kan lebih enak. Nah, ini yang namanya kemudian kita memanfaatkan struktur untuk menentukan keputusan desain. Sehingga dengan cara seperti ini, programmer kita, desainer kita yang bikin tampilan itu akan lebih nyaman. Nggak terus, bro, sorry bro, loginnya diganti, harusnya milih dulu. Bro, nggak jadi bro, ternyata loginnya cuma single sign on, sekali login udah nggak perlu login lagi, jadi nggak apa-apa taruh di depan. Bro, sorry bro, ini ternyata harus ada register. Please lah, kasihan programmernya dong. Tapi kalau kita udah sepakat dari konsep seperti ini kan lebih enak. Oke, kita sepakat konsep ini yang kita pakai. Nah, kalau sudah, kasih ke programmernya, suruh dia ngoding. Kan lebih enak itu. Daripada kita udah buru-buru bikin tampilan home, button, layout, dan macam-macam, tapi ternyata strukturnya sendiri nggak jelas. Nah, itu kan akan sangat-sangat merugikan. Jadi inilah keuntungan kenapa ada namanya level structure. Kenapa kita perlu tidak terlalu cepat masuk ke skeleton sama surface. Ini contoh sederhana, tapi ini akan sangat-sangat harapan saya, walaupun sederhana ini bisa membuka mata kalian. Oh, kenapa sih harus seperti ini? Sama seperti kalau kita nanti membeli tiket. Membeli tiket tuh berapa sih ini bakalan 7 halaman ya? Kok kayaknya banyak banget ya? Mau beli tiket aja kok 7 halaman. Nah, kita bisa kemudian mikir mana yang halaman yang bisa dijadikan satu. Mana halaman yang harus dipisah, nggak mungkin jadi satu. Oh, dia kan member. Daripada pakai member, kita kasih jalur lebih cepat. Pakai semacam history. Dia udah pernah beli apa, kita pakai historinya aja, dia nggak perlu milih dari awal. Nah, kan seperti itu. Inilah kenapa kita perlu membuat struktur terlebih dahulu sebelum kita masuk ke bagian-bagian yang lain. Nah, harapannya bagian sederhana ini cukup untuk memberikan gambaran. Di video yang berikutnya, atau di bagian video berikutnya, saya akan kemudian mencoba untuk masuk lebih ke dalam lagi. Jadi kita sudah punya strukturnya milih, kemudian begitu bayar. Tapi milih itu cara milihnya seperti apa? Bayar itu cara bayarnya seperti apa? Nah, ini akan kita bahas di bagian-bagian video yang berikutnya. Ya, mari kita saksikan. Nah, setelah kita mencoba untuk membahas interaction design dari sisi struktur, jadi supaya kita tahu nanti kira-kira ada halaman-halaman apa saja atau ada langkah-langkah besar apa, anggaplah seperti fase, kan kita sudah punya UGM, anggaplah seperti fase. Jadi kita sudah membahas itu namanya struktur, menentukan struktur dari aplikasi atau sistem kita seperti apa, mulai dari mungkin topologinya, jaringan misalnya, atau dari ERD-nya, use case-nya, dan macam-macamnya. Nah, kalau kita sudah tahu dengan use case, misalnya paling simpel sebenarnya use case. Kalau kita sudah tahu dari use case-nya, nah kita mulai kemudian membahas apa ya, lebih konkret lagi daripada sekedar struktur. Jadi kayak kalau tadi kan kita tahu bisa melihat informasi penginapan, bisa melihat informasi transportasi, bisa login. Itu kan use case. Nah, tetapi yang perlu kalian perhatikan kemudian adalah login itu step by step-nya seperti apa ya? Nah, kalau mau ngelihat informasi wisata itu step by step-nya seperti apa ya? Kalau mau transfer uang, misalnya salah satu use case-nya transfer uang, kalau mau transfer uang itu step by step-nya seperti apa ya? Kalau mau milih, tadi kan ada apa? Milih, bayar tadi kan. Nah, itu kalau milih itu step by step-nya seperti apa? Nah, disinilah kita mulai masuk ke bagian level structure yang lebih konkret, yaitu yang saya biasanya menyebutnya user flow. Ya, jadi kalau diperhatikan, jadi user flow itu membahas mengenai alur sekarang. Oke, saya tahu kita akan booking tiket. Nah, alur booking tiket seperti apa? Oke, saya tahu sekarang strukturnya berarti habis milih bayar. Alurnya bayar itu seperti apa? Oh ya, sekarang saya tahu habis
Saya akan menggunakan ATM untuk transfer. Transfer itu alurnya seperti apa? Ambil saldo itu alurnya seperti apa? Pesen tiket konser itu alurnya seperti apa? Beli di online, beli tiket atau beli pulsa atau apapun itulah. Kita sudah tahu strukturnya sekarang, apakah harus login dulu dan macam-macamnya. Tapi sekarang kita mulai masuk ke flow yang lebih spesifik di tiap-tiap struktur tadi. Di struktur login tadi seperti apa flow-nya. Di struktur beli tadi kayak gimana flow-nya. Di bayar tadi kayak gimana flow-nya. Seperti itu, kita mulai masuk ke user flow-nya. Nah, user flow itu sebenarnya bisa dilihat dari tiga sisi. Jadi ada dari sisi user, ada sisi user dan sistem, dan ada dari sisi sistem. Oke, perbedaannya apa? Perbedaannya sebenarnya sederhana sekali. Kalau kita menggunakan yang pertama, yang user yang paling kiri, artinya ketika kita membuat flowchart ini, flowchart itu dibuat dengan, atau flow itu dibuat dari sudut pandang user. Artinya yang menjalani flow ini adalah si user. Ya. Jadi sudut pandang si pelaku adalah sudut pandang user. Sehingga ketika kita mengambil sudut pandang user, kita sama sekali belum punya bayangan. Respon dari sistem terhadap gerakan user itu seperti apa, kita belum membayangkan. Karena memang masih murni di usernya. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita kan harus tahu dulu dong kira-kira usernya mau ngapain, baru kita bisa memikirkan kira-kira sistemnya mau merespon dengan cara apa. Interaksi kan seperti itu. Interaksi itu kan usernya melakukan sesuatu, kemudian sistemnya bereaksi terhadap aksi daripada usernya. Sehingga dalam beberapa kasus, walaupun kita memang mengcoding sistemnya, walaupun kita memang mendesain sistemnya, walaupun kita membuat desain decision terhadap sistemnya, tetapi itu tidak mungkin kita lakukan kalau kita tidak paham apa sih yang akan dilakukan oleh user. Nah, makanya memulai dengan user itu bukanlah hal yang buruk. Apalagi kalau yang tidak terbiasa. Tapi ingat bahwa pada akhirnya nanti kita harus bergerak ke arah kanan. Kita harus tahu sistem kita bakal ngapain. Jadi biasanya kalau yang belum berpengalaman, dia akan mencoba memprediksi dulu atau mencoba untuk membayangkan usernya nanti harus ngapain. Kemudian pelan-pelan dari yang user ini kita bawa ke tengah. Kalau usernya seperti ini, sistemnya bakal ngapain. Nah, kalau sudah nanti aspek usernya kita hilangkan, tinggal nanti kita sisakan sistemnya bakal seperti apa. Nah, yang bagian sistem inilah yang nanti akan kita serahkan ke programmer, mereka yang akan coding. Karena mereka tahu apa yang harus dilakukan dengan itu. Oke, kalau masih sulit dibayangkan, kita coba kasih contoh misalnya. Nah, ini misalnya, ini adalah sebuah flowchart. Jadi memang rata-rata kalau kita bicara user flow itu rata-rata kalau nggak pakai skenario, pakai flowchart yang paling gampang. Atau ini dunia IT. Dunia IT itu paling terbiasa dengan flowchart seringnya. Atau activity diagram. Ya, untuk contoh ini kita pakai flowchart dulu. Nah, coba kita lihat. Ini adalah flowchart untuk orang beli burger. Jadi ketika dia beli burger, apa yang dia lakukan? Apakah dia mau, ketika dia beli burger, dia mau kentang nggak? Pakai ini. Dia mau kentang nggak? Ya, kalau mau pakai kentang, pakai kentang. Mau pakai minum nggak? Ya, kalau pakai minum, pakai minum. Nah, baru kemudian dia beli burgernya. Sehingga ketika kita membuat sistem untuk melayani seorang customer membeli burger, kita harus bisa membayangkan kira-kira gerakan user kita akan seperti apa. Oh, dia akan beli burger, kemudian ditanya mau nambah kentang apa enggak, kemudian dia mikir apakah mau nambah minum atau tidak, baru kemudian dia pesan. Nah, kira-kira sistemnya bakal seperti apa? Di sini kita belum tahu, di sini kita belum membayangkan, tapi kita harus tahu dulu usernya itu mau ngapain. Artinya kalau dalam requirement kita tidak membolehkan mereka untuk pesan kentang, ya sudah, berarti tidak ada flow dari sini ke pesan kentang, tapi dari sini langsung loncat ke pesan minum. Atau kalau dalam sistem kita tidak ada pesan minum, ya sudah, berarti dari sini langsung ke order burger. Atau mungkin kita bikin sistem di mana kalau mau pesan burger ya burger, kentang ya kentang, minum ya minum. Jadi nggak boleh sambil pesan burger kok pesan kentang. Suka-suka ya, kan bisa seperti itu. Walaupun kita punya requirement pesan burger, requirement pesan kentang,
requirement pesan minum, tapi kita bikin struktur. Nah, struktur, kita lari ke struktur yang bagian video yang tadi. Kita bikin struktur di mana orang kalau pesan burger nggak boleh pesan kentang. Kan boleh-boleh aja, suka-suka kita. Makanya kemudian kita analisis, kayaknya nggak masuk akal nih. Sama kayak tadi, masa orang kalau mau milih-milih harus login dulu? Kan kita analisis, kayaknya nggak masuk akal nih. Nah, biar masuk akal, berarti ketika dia pesan burger, bolehlah dia sambil pesan kentang, bolehlah dia sambil pesan minum. Nah, ini yang namanya flow dari sisi user. Kelihatan banget dari flow ini nggak ada sistemnya sama sekali. Aplikasinya ngapain bakalan? Aplikasinya bakal merespon dengan apa? Aplikasinya bakal beraksi apa? Nggak terbayang sama sekali di sini karena memang itu adalah yang dinamakan flow dari sisi user. Nah, kalau sudah pelan-pelan ini nanti kita ubah mulai kita masukkan usernya. Misalnya ini contohnya berbeda ya. Saya mohon maaf karena nyari bikin contoh itu harus bikin gambar karena butuh waktu, nyari contoh yang sama juga ternyata nggak gampang. Tapi misalnya sekarang kita bikin, nah misalnya ini kita punya activity untuk menyiapkan rapat, arrange meeting, menyiapkan rapat. Nah sekarang di sini kita bisa ngelihat ketika usernya melakukan apa reaksi dari sistemnya nanti, ya. Jadi kalau misalnya kalian mengubah dari yang sebelumnya, itu seolah-olah kalau saya jadi kalian, saya akan tutupi layar saya yang sebelah kanan. Sehingga nanti akan ketahuan, oh ternyata orang kalau mau menyiapkan meeting, langkah pertama dia adalah dia akan pertama menyiapkan meeting itu, kemudian dia menentukan siapa saja yang akan datang ke rapat itu, jadi dia akan menentukan akan membuat meeting. Kemudian dia menentukan siapa saja yang datang rapat, kemudian apa batasan-batasan rapatnya, misalnya ruangannya harus seperti apa, ada tanggal yang nggak bisa kapan, dan macam-macamnya. Baru kemudian dia milih tanggal yang cocok. Nah, jadi seperti itu. Oh, nanti kalau saya bikin sistem untuk membantu orang bikin meeting, maka flow usernya nanti dia pokoknya tinggal pencet tombolnya misalnya, atau dia inisiasi misalnya, kemudian nanti dia tentukan yang mau datang siapa saja, dia menentukan batasannya, terus tinggal dia milih tanggalnya. Nah, kalau sudah seperti itu, baru kemudian kita bisa menentukan kira-kira kalau ada aksi yang satu ini, apa reaksi dari sistemnya. Oh, reaksinya berarti sistemnya akan merequest yang datang siapa aja, constraint-nya apa aja. Nah, seperti itu. Diisilah yang datang siapa aja, constraint-nya apa. Nah, berdasarkan yang datang dengan yang constraint-nya, kemudian si sistem akan mencari mana tanggal yang cocok untuk meeting itu. Kemudian habis menemukan tanggalnya, dia akan menyarankan, nih tanggal-tanggal yang cocok nih, ada 5 tanggal nih. Kemudian dia akan memilih yang tanggal ini deh. Baru kemudian sama sistemnya akan di-book meetingnya dan selesailah activity atau flow itu. Nah, inilah yang saya maksud dengan flow, di mana terlihat tiktok, tiki-taka antara user dengan sistemnya. Jadi beda dengan yang ini. Kalau yang ini dia hanya kelihatan usernya, nggak apa-apa, ini awalan yang bagus, jadi biar kita tahu usernya itu bakal ngapain. Nah, kalau memang belum terbiasa, jadi kalau sekali lagi kalau kembali ke gambar ini, kalau belum terbiasa untuk bikin yang sebelah kanan langsung, kalian bisa kok mulai dari yang tengah. Belum terbiasa bikin dari yang tengah, mulai dari yang paling kiri. Nah, seperti itu biar enak. Sehingga nanti kelihatan sekarang, oh ini berarti kalau orangnya arrange meeting, maka reaksi dari sistemnya request meeting attendees, dan seterusnya. Kalau dia sudah memasukkan attendees-nya, baru dicari tanggalnya. Nah, inilah yang dinamakan flow yang memperlihatkan user dengan sistemnya. Contoh lain misalnya, nah ini mungkin kalian lebih hafal, karena ini kan activity diagram, kalian sudah pernah belajar di kuliah tertentu itu. Ya kan? Kita mulai dari customer ya, customer-nya ngapain? Dia dia membuka akun customer-nya. Sistemnya bakal ngapain kalau customer yang membuka akun, nah sistemnya akan mendisplay, menampilkan form untuk registrasinya. Ya sudah, terus customer yang ngapain? Mengisi datanya. Terus kalau sudah sistemnya ngapain? Menampilkan datanya. Kalau sudah, ngapain si customer? Memasukkan informasi kredit card-nya. Kemudian sistemnya ngapain? Membuat akunnya, memverifikasi apakah kredit card-nya benar atau tidak, kemudian akunnya disimpan. Nah, sekali lagi, kalau kita ingin tahu bagaimana flow-nya dari usernya saja, maka itu seolah-olah seperti bagian sistemnya kalian tutupin. Bagian kanan layar itu kalian tutupin. Jadi kalian tahu, oh kalau orang mau bikin account itu apa ya langkah yang dilakukan? Pertama dia
inisiasi, kemudian dia ngisi data, kemudian dia ngisi kredit card-nya. Nah, kan masuk akal kan? Kalau mau bikin akun, isi data, isi kredit card-nya. Nah, baru kemudian kita mikir, sistemnya nanti reaksinya apa? Oh, reaksinya dia akan mendisplay ini, dia create akun, dan seterusnya. Nah, inilah keuntungannya. Jadi bagi kalian yang tidak terbiasa untuk bikin yang sistem langsung, mulai dari user system. Masih nggak biasa, bikin yang user saja. Sehingga harapannya nanti di bagian akhir kita bisa bikin yang seperti ini. Nah, inilah versi akhir yang kita harapkan, yang nantinya kemudian ini kita serahkan kepada si programmer kita. Jadi bisa kelihatan sekarang kalau dengan cara seperti ini. Preconditionnya apa, post conditionnya apa, flow-nya nanti seperti apa, alternatif flow-nya seperti apa, exception-nya seperti apa. Nah, nanti kan si programmer enak banget nih. Oh, dia bikin metode namanya deposit check. Ada preconditionnya ini, berarti nanti pakai if, gitu enak. Ada post conditionnya nanti ini berarti kayak precondition itu mungkin parameter input, sedangkan post condition itu parameter output. Outputnya apa? Outputnya balance is increase. Nah, balance is increase ini berarti mungkin integer, kalau enggak void, kan gitu kalau orang coding. Flow-nya apa? Open the application. The application show welcome screen. Nah, itu kan nomor 2. Application show welcome screen. Nah, itu berarti kalau pakai C# berarti console write line welcome. Nah, seperti itu. Login into application. Nah, mungkin nanti console write line please login. Nah, dan seterusnya. Kan yang coding jadi nyaman ini. Jadi dia tahu kira-kira kalau mau bikin metode deposit check, dia harus bikin sistemnya seperti apa. Nah, inilah yang nantinya harapannya memang untuk kuliah kita nggak harus sampai seperti ini, tapi kalau kita bicara dunia nyata, inilah yang sangat ditunggu-tunggu oleh programmer. Flowchart atau flow, tapi dari sudut pandang sistem, supaya mereka tahu yang harus saya coding nanti apa. Supaya saya tahu nanti input apa yang saya terima. Supaya saya nanti tahu output apa yang harus saya tampilkan. Nah, itu yang kemudian sangat-sangat diharapkan. Nah, tentu saja ada satu pesan yang mungkin belum saya sampaikan ketika kita membuat flow. Nah, kalau kalian perhatikan, ambil contoh yang ini aja deh, yang paling simpel. Kalau kalian perhatikan, ketika kita membuat flow, terutama flow yang berkaitan dengan sistem, jadi sekarang coba fokus ke sisi yang sebelah kanan. Jangan fokus ke yang kiri. Fokus ke bagian sistem. Kalau kalian perhatikan, kalimat yang digunakan di situ hampir tidak menyebutkan aspek yang sangat teknis. Dia tidak nyebut button, dia tidak nyebut halaman, dia tidak nyebut tab, carousel, akordion, dia tidak menyebut drop down, dia tidak menyebut radio button. Nah, kenapa kok tidak disebut? Karena kita masih di level structure. Jadi kita masih sekedar request meeting. Request meeting itu kan intinya menanyakan, ditanyakan. Lah, kalau kita sudah yakin bahwa memang nanti langkahnya bakal menanyakan, baru kemudian kita mikir cara nanyakannya gimana. Mau pakai dialog box, mau tampilkan form, mau pindah halaman, mau pakai notifikasi, kan seperti itu. Identify meeting attendees. Nanti caranya supaya usernya bisa identify mau pakai apa. Mau pakai text box, mau pakai drop down, atau mau pakai itu counter naik turun itu, atau mau dia ketik. Nah, jadi memang ketika kita membuat user flow seperti ini sangat-sangat disarankan untuk menghindari teknis dulu. Teknis itu boleh kalau kita sudah sepakat. Kalau kita sudah sepakat bahwa habis arrange itu request, habis request itu identify, habis identify itu search. Kalau kita sudah sepakat, silakan. Itu berarti apa? Kalau kita sudah sepakat, strukturnya berarti sudah jadi. Naik ke level berikutnya skeleton. Tapi kalau kita belum sepakat, jangan mencoba menggunakan istilah-istilah teknis seperti klik, button, dan lain-lain. Soalnya apa? Soalnya kalau kita sudah pakai button, berarti dia tidak boleh diganti yang lain. Kalau namanya button, no. Kan lucu, flow-nya button, tapi ternyata nanti layout-nya nggak pakai button. Loginnya pakai username password. Ternyata nanti flow-nya flow-nya pakai login username password, ternyata nanti ketika bikin layout-nya pakai email sama password. Itu kan lucu banget. Makanya akan jauh lebih bagus ketika memang kita sepakati dulu strukturnya. Kita sepakati dulu flow-nya, baru kemudian kita bicara teknis.
Oke, misalnya contoh yang lain, misalnya ini. Display, lihat. Di sini kita hanya bicara display. Display form. Formnya nanti isinya apa? Cara mendisplaynya seperti apa? Apakah menggunakan satu halaman atau sekian halaman? Itu kalau kita sudah sepakat bahwa memang nanti akan di-display, baru kita bikin lebih detail lagi. Jangan terus kita udah bikin formnya ternyata, bro, ini habis open nggak jadi display, kita masuk ke splash screen dulu lah. Udah capek-capek bikin, ternyata harus bikin splash screen. Ya sudah, kita bikin splash screen-nya, nanti tampilannya seperti ini. Sorry bro, splash screen-nya nggak jadi. Mending kita langsung display. Nyebelin banget. Makanya kalau kita sudah sepakat dengan struktur, kita sudah sepakat dengan user flow, baru kemudian kita bermain dengan apa detail-detailnya nanti. Itu gampang kok. Makanya kenapa struktur itu lebih dulu daripada skeleton. Skeleton itu lebih dulu daripada surface. Jadi ketika mencoba membuat ini, sekali lagi saya menyarankan hindari teknis seperti button, tab, text box, text view, apapun itu. Ya, berarti nggak boleh sama sekali. Enggak, saya bilang hindari itu karena apa? Karena strukturnya belum jelas. Karena user flow-nya belum jelas. Kalau struktur dengan flow-nya sudah jelas, hajar deh. Keluarin tuh button, keluarin tuh tab, carousel dan teman-temannya. Wong udah jelas strukturnya. Wong kalian udah sepakat login itu pertama. Wong kalian udah sepakat login itu nanti. Kan enak. Sesuatu yang sudah disepakati kan tinggal jalan terus. Nah, kalau belum sepakat mau jalan terus ya bahaya. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait interaction design. Jadi ini namanya interaction design ya. Jadi kalau kalian perhatikan sejak tadi saya membahas ketika kita punya fungsionalitas, ketika kita punya fitur-fitur yang sifatnya untuk membuat kita lebih produktif tadi, maka kita harus mulai berpikir cara berinteraksinya nanti seperti apa, struktur-struktur apa yang harus saya siapkan, flow-flow seperti apa yang perlu saya siapkan. Kalau itu semua sudah disepakati, baru kita masuk ke level skeleton, kita bikin layoutnya, layout tiap halamannya seperti apa. Nanti kira-kira ada button-buttonnya sebesar apa, diletakkan di mana. Itu yang namanya skeleton. Jadi boleh kok bikin button dan macam-macam itu, tapi sekali lagi saya menyarankan untuk disepakati dulu deh strukturnya. Oke, kurang lebih itu buat kalian yang ingin bikin produk yang fokus pada functionality. Nah, di bagian berikutnya kita akan saya akan mencoba untuk membantu bagi kalian yang produknya lebih mengutamakan informasi. Jadi mungkin sedikit mengenalkan information architecture kepada kalian. Oke, kita lihat ke bagian video yang berikutnya. Nah, di bagian video yang ini, yang sekarang ini, yang sedang kalian tonton sekarang ini, saya akan lebih fokus pada kalian-kalian, membantu kalian-kalian yang membuat produknya lebih fokus pada informasi. Jadi produk yang dijual informasinya. Kalau yang tadi interaction design di bagian video yang sebelumnya, saya lebih fokus pada product as functionality. Jadi yang diutamakan adalah interaction design, bagaimana user berinteraksi dengan aplikasi kita. Nah, kalau sekarang kita fokus pada product as information, bagaimana nanti informasi kita bisa ditampilkan kepada user kita. Nah, ini yang dinamakan information architecture. Jadi kalau kita bicara information architecture, itu yang paling penting adalah kemudian kita melakukan penyusunan arsitektur dari informasi kita. Jadi kayak kategorisasi misalnya, atau misalnya contoh yang lain, ketika kita menentukan apa saja yang boleh dilihat dan apa saja yang tidak boleh dilihat oleh user kita. Jadi itulah yang dinamakan dengan information architecture. Jadi kita perlu dengan pintar melakukan umumnya dua hal tadi, pengelompokan dan pengaturan informasi itu sendiri. Makanya kemudian dinamakan information architecture. Oke, mungkin contoh sederhananya akan saya langsung sampaikan ini. Kita akan menggunakan board saja biar lebih cepat. Jadi yang pertama kita akan melakukan kategorisasi atau pengelompokan. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya kayak website koran. Website koran apapun deh. Ya, koran abal-abal juga. Koran apapun deh. Kalau kita bicara koran itu kan terdiri dari berita, ya kan? Dia kan adalah bukan hanya berita, dia adalah kumpulan berita.
Ya, disadari kan, yang namanya koran dia adalah kumpulan berita. Nah, information architecture itu salah satu tugasnya adalah kemudian kita melakukan pengelompokan berita. Karena ada beberapa berita yang perlu dikelompokkan menjadi satu. Tidak bisa kemudian kita asal taruh semua berita di headline. Kita taruh semua, itu akan repot, akan sangat membingungkan orang. Nah, makanya disinilah kita biasanya melakukan pengelompokan. Contoh pengelompokan misalnya, kita bikin kelompok, misalnya contoh kelompok misalnya. Kita bikin kelompok misalnya headline. Kita bikin kelompok nasional. Kita bikin kelompok internasional. Kita bikin kelompok olahraga. Kita bikin kelompok gaya hidup. Kita bikin kelompok selebriti. Kita bikin kelompok teknologi. Kita bikin kelompok ekonomi. Nah, seperti ini. Jadi ini yang dinamakan dengan information architecture. Jadi kita mencoba membuat kategori dari informasi kita, sehingga ini akan mempermudah user kita untuk memahami. Oh, kalau saya mau tahu tentang kehidupannya aktor Raffi Ahmad, itu berarti saya harus masuk ke selebriti. Oh, kalau saya mau tahu kira-kira apa yang terjadi dengan Bruno Fernandes, ya saya masuk ke olahraga. Oh, saya ingin tahu apa kabar terbaru dari Korea, ya kita masuk ke internasional. Saya ingin tahu gaya-gaya K-pop yang terbaru seperti apa, kita masuk ke gaya hidup dan seterusnya. Nah, artinya ini yang dinamakan dengan kategorisasi. Jadi nggak bisa kemudian kita bikin information architecture, kita kemudian menentukan punya suatu berita, terus kita bingung ini berita ini masuk kemana ya. Nah, jadi ini salah satu cara untuk membuat information architecture. Jadi kita tentukan kelompok dari informasi kita. Contohnya kalau website peran seperti itu. Misalnya yang lain, misalnya kita bikin pelajaran matematika. Nah, kita bisa kemudian bikin kelas 1 SD. Kelas 2 SD, kelas 3 SD, kelas 4 SD, kelas 5 SD, kelas 6 SD. Nah, jadi kalau kita misalnya bikin aplikasi untuk mengajarkan matematika, kita bisa kemudian membuat kelompok. Kira-kira kalau pelajaran tentang penjumlahan masuk mana ya? Nah, nanti kan di sini kita tahu kategorisasinya. Oh, penjumlahan di sini. Pengurangan di sini, perkalian di sini misalnya, pembagian di sini, desimal di sini, dan seterusnya. Ya, jadi di sini kita tahu. Oh, kalau nanti saya mau bikin video, nah kan informasi kan tidak harus teks ya. Informasi dalam bentuk video juga bisa. Misalnya saya mau bikin video untuk mengajari tentang matriks. Masa di mana ini? Oh, nggak mungkin. Soalnya kategorinya cuma sampai kelas 6 SD. Kan gitu, simple. Berarti dalam aplikasi saya tidak boleh ada video matriks. Karena cuma sampai kelas 6 SD. Kalau saya mau mengajarkan tentang aljabar masuk mana ya? Nah, mungkin aljabar masuk ke sini. Mungkin, saya lupa juga sih kelas 4. Karena saya masih kelas 2, saya juga nggak tahu aljabar masuk kelas berapa. Ya, anggaplah di sini lah. Please lah. Ya, nah aljabar misalnya, berarti masuk di sini. Segala materi tentang aljabar masuk di sini. Luas segitiga mungkin masuk sini. Nah, luas segitiga. Nah, di sini. Jadi keuntungannya kita jadi tahu nih, kalau nanti bikin materi itu nanti mau masuk ke kategori apa. Pak, memang kategorinya harus berdasarkan kelas. Oh, enggak juga. Kan suka-suka yang mau bikin. Misalnya kalian bikin kategorinya seperti ini. Ilmu dasar, kemudian luas, volume, aljabar, misalnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti kan kalian bisa bikin penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Pembagian. Ini persegi panjang. Nah, sehingga nanti jelas misalnya bikin apa? Bikin game untuk atau kuis untuk melatih
tentang pelajaran matematika. Nanti mungkin kalian bikin di kuisnya itu ada kategori ilmu dasar, kategori luas, kategori volume, kategori aljabar misalnya persamaan garis, misalnya, dan macam-macamnya seperti itu. Nah, jadi nggak harus kemudian kelas 1 sampai kelas 3 SMA 12, nggak harus seperti itu. Tapi kalian bisa bikin kategori seperti yang kalian mau. Tentu ketika bikin kategori juga nggak ngaco. Jadi nggak terus kemudian pembagian nanti dimasukin ke sini, itu ngaco luar biasa itu. Jadi buatlah kategori yang nantinya akan kalian patuhi. Jangan bikin kategori yang nantinya malah nggak kalian patuhi sendiri. Itu aneh. Tapi ini yang namanya information architecture. Jadi ketika kita menjual informasi, maka informasi ini akan lebih baik ketika dia Jadi ketika kita menjual informasi ini akan lebih baik ketika kita menyusunnya dalam suatu kategori-kategori. Information architecture itu membahas itu salah satunya. Jadi, ini berita olahraga. Bahkan dalam beberapa koran malah saya menemukan ada yang antara olahraga sama sepak bola dipisah. Ya nggak apa-apa. Berarti memang mereka punya kategori sepak bola dan mereka punya kategori olahraga. Ya, bahkan kalau kayak di Detik kalau nggak salah, mereka malah punya sepak bola raket aja ada sendiri, baru olahraga. Memang boleh, ya. Terus sekali lagi, yang punya kuasa. Saya nggak bisa ngatur, saya pengguna. Saya bisa komplain, tentu. Saya bisa mempertanyakan, saya bisa ngajak debat. Tapi kan yang punya kuasa pertama kan adalah yang bikin aplikasi. Mereka pasti punya argumennya dong. Pasti punya business value dong yang diharapkan seperti apa. Jadi yang paling utama kan sebenarnya itu. Ya, tapi sekali lagi, nggak mungkin kita bikin raket sebagai salah satu kategori, kemudian muncul ada Edison Cavani di situ. Ada Marcus Rashford di situ, itu ngaco. Kecuali Marcus Rashford ikut Wimbledon, nggak apa-apa, cocok, gitu. Ya, udah beritanya raket, Edison Cavani, dia lagi ndayung, waduh, itu kan kategorinya apa, atletnya siapa, apa, nah itu. Jadi jangan mempersulit diri dengan bikin kategori yang akhirnya dilanggar oleh kalian sendiri. Ya, dan saya yakin kalau kalian perhatikan beberapa aplikasi yang memang tipikalnya seperti ini, antara misalnya antara koran, kategorinya mungkin nggak 100% mirip. Bahkan aplikasi tentang pembelajaran pun nggak 100% mirip. Ya, jadi memang disitulah. Cuma harapannya dengan adanya information architecture yang baik, itu akan memberi kita semacam bayangan. Oh, ada luas. Berarti kalau saya mau belajar tentang PR kuadrat, saya larinya ke luas. Oh, ada volume. Berarti kalau saya mau belajar luas alas kali tinggi, saya ke volume. Oh, ada aljabar. Kalau saya mau belajar tentang Y sama dengan MX plus C, berarti saya ke aljabar. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya information architecture itu juga akan mempermudah user untuk tahu kira-kira di balik tombol ini nantinya, di balik kategori ini nantinya, itu apa sih yang akan saya temukan. Nah, itu kunci pertama ketika melakukan information architecture, yaitu dengan membuat kategorisasi. Nah, nanti di bagian video yang berikutnya, yang insya Allah menjadi bagian yang terakhir, kita akan membahas mengenai information architecture yang kedua, yaitu mengenai menentukan mana yang ditampilkan dengan mana yang tidak ditampilkan. Oke, mari kita langsung ke bagian berikutnya. Nah, di bagian yang terakhir ini saya akan melanjutkan mendesain information architecture. Nah, ketika kita mendesain information architecture, tadi saya sudah bilang salah satu kata kunci yang bisa kita lakukan adalah kategorisasi. Tetapi ada kata kunci yang lain, yaitu menentukan informasi apa yang sebaiknya disampaikan dan apa yang tidak sebaiknya disampaikan. Kenapa? Karena yang melihat berbeda. Kenapa? Karena yang melihat berbeda dan dia punya goal yang berbeda. Mari seperti apa kita lihat ya. Kita kembali ke bagian ini tadi. Nah, sekarang kita ambil simpel aja, jadwal kereta api. Nah, kalau tadi kan koran, kita sekarang bikin jadwal kereta api. Ingat, ini bukan kategorisasi. Kita akan menentukan tadi apa yang perlu ditampilkan dan apa yang tidak perlu ditampilkan. Nah, sebagai pembuat struktur, yang namanya orang bikin jadwal kereta api, lihat sudut pandang bikin jadwal.
Orang kalau bikin jadwal kereta api, ingat sudut pandang yang bikin jadwal, ya disclaimer-nya itu, konteksnya itu. Ini sudut pandang yang bikin jadwal, bukan sudut pandang yang melihat jadwal, ya. Sekali lagi, sudut pandang yang bikin jadwal. Jadi kalau kita bikin jadwal kereta api, tentu yang kita harus tentukan salah satunya adalah jam atau tanggal, jam, kemudian mungkin saya tampilkan seperti ini. Jam, nama kereta, asal kereta, tujuan kereta, stasiun yang dilalui kereta, jumlah peron, jumlah gerbong, peron berhenti, kemudian masinis, mungkin ada karyawan yang ikut, kemudian apa lagi? Oke, kita ambil yang simpel aja deh, seperti ini aja dulu, nanti kalau ada yang lain. Artinya kalau orang bikin jadwal kereta api, tentu mereka akan menentukan tanggalnya. Ini jadwal tanggal berapa, jam berapa, ya mungkin jam berangkat, jam tiba juga ada, jam berangkat, jam tiba, nama keretanya, kemudian asal keretanya, tujuan keretanya, stasiun yang dilalui keretanya, jumlah gerbongnya nanti berapa, ada peronnya, berhenti di peron berapa, masinisnya siapa, karyawan yang ikut. Ini jadwal yang lengkap. Tapi mari kita coba perhatikan, jadwal ini memang lengkap. Tapi mari kita perhatikan, kalau saya adalah penumpang di stasiun, saya adalah konteks. Saya adalah penumpang di stasiun. Wajar nggak kalau saya melihat ini semua? Pikir nggak? Saya adalah penumpang di stasiun. Wajar nggak kalau saya melihat ini semua? Penting nggak sih supaya kalau saya melihat ini semua? Ada nggak sesuatu yang saya tidak boleh lihat? Ada nggak sesuatu yang saya tidak perlu lihat? Nah, kalau jawaban kalian ada, inilah yang saya maksud dengan information arsitektur. Ada yang perlu disampaikan, ada yang tidak perlu disampaikan. Sekali lagi, kalau bikin jadwal ya harus lengkap. Nggak mungkin bikin jadwal nggak lengkap. Tetapi perkara yang mana yang ditampilkan, itu akan kemudian tergantung dari siapa yang melihat. Kalau saya adalah penumpang di stasiun, maka siapa saja karyawan yang ikut, peduli apa saya. Oh, nanti si Joko, si Joni, si Danu, ngapain, kenal aja nggak? Oh, nanti nama masinisnya Pak Rahmat, nggak peduli, nggak pernah itu lihat, oh namanya Pak Rahmat, ya nggak peduli. Peron nah ini kan penting. Oh, saya di stasiun, saya harus tahu dong kereta saya itu berhenti di mana, penting. Keretanya nanti ada 10 gerbongnya, nggak penting, kan gitu. Nanti keretanya akan melalui stasiun ini aja. Mungkin penting, mungkin enggak, kita anggap enggak. Sekali lagi, mungkin penting, mungkin enggak, kita anggap enggak. Tujuannya Bandung, oke, enggak apa-apa. Asalnya dari Surabaya, oke, enggak apa-apa. Nama kereta, jelas harus tahu nama keretanya, kereta apa ini. Nanti tibanya di itu berapa, jam berangkat, mungkin kita nggak perlu tahu. Jam tiba di peron, nah, tanggal, nah, udah. Lihat, jadi berapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba lihat yang atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Loh, ya. Dari jadwal yang lengkap ada 11 item, sekarang kita putuskan hanya bisa dilihat 6 item saja. Ini namanya information arsitektur. Kalau kita kasih lihat ini semua kayak tadi, sehingga menghasilkan seperti ini tadi, nanti akan kita kenal kondisi yang namanya information overload. Kebanyakan informasi padahal belum tentu semuanya penting. Yang kasihan siapa? Yang melihat, usernya. Makanya kuncinya bagaimana? Information arsitektur. Kita tentukan mana yang sebaiknya dilihat, mana yang tidak boleh dilihat. Nah, seperti itu. Ini yang namanya kemudian kita melakukan perencanaan information arsitektur. Contoh lain. Misal saya adalah calon pembeli tiket secara online. Loh,
Kalau saya beli tiket secara online, nah apa yang perlu saya lihat? Ya, copy. Karyawan nggak perlu, masinis nggak perlu, jelas ngapain juga kita mau beli tiket. Peron berhenti, kita baru mau beli online ya ngapain juga kita tahu peronnya. Peron kereta ini akan berhenti di peron 6. Loh, saya baru beli tiket, ngapain saya tahu peronnya? Nggak penting. Sebelah gerbong, nggak penting. Stasiun yang dilalui kereta, nah ini penting kan saya mau beli tiketnya. Ini kereta ini nanti lewat stasiun mana aja ya? Iya kan? Kan walaupun tertulis Surabaya Jakarta, kan dia tengah-tengahnya lewat stasiun apa kan kita perlu tahu. Jangan sampai kemudian Surabaya Jakarta loh, nanti lewat Bandung nggak ya? Nanti lewat stasiun ini nggak ya? Gimana? Makanya itu tujuan kereta mungkin asal kereta boleh, boleh ya. Nama kereta, jam tiba mungkin bisa, jam berangkat mungkin bisa. Nah, coba lihat, berbeda sekali kan? Ya, sekali lagi ini hanya cepat-cepatan ya. Jadi kalau ada yang salah, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf karena mungkin kalian punya pendapat yang berbeda. Tapi sekali lagi ini hanya menunjukkan bahwa inilah yang namanya information architecture. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, saya sangat terbuka dengan itu. Silakan aja. Ya, protes nggak apa. Saya sangat terbuka dengan itu karena sekali lagi ini kan untuk diskusi juga. Jadi kalau kita calon membeli tiket online dengan saya adalah penumpang yang sedang di stasiun, maka informasi yang saya inginkan tidak sama. Kalau yang penumpang di stasiun, saya ingin tahu kereta itu nanti bakal nongkrong di peron berapa. Tapi kalau saya membeli online, ngapain juga saya tahu itu di peron berapa? Wong saya juga belum ada di stasiun juga. Bahkan mungkin ada informasi yang nggak ada di sini. Tempat duduk tersisa. Yang harusnya ditampilkan di sini, tempat duduk tersisa. Saya ingin tahu tempat duduknya yang ada di mana aja. Yang bikin jadwal kan juga harus tahu dong tempat duduknya yang terisi siapa aja. Nah, jadi sekali lagi ini membedakan antara penumpang di stasiun sama-sama melihat jadwal kereta, tetapi informasi yang dilihat tidak sama dengan yang beli tiket secara online. Information architecture menentukan mana yang boleh dilihat, mana yang tidak boleh dilihat. Kenapa? Karena yang melihat orang yang berbeda. Kenapa? Karena yang melihat punya keinginan yang berbeda, punya harapan yang berbeda, punya tujuan yang berbeda. Sama kalau jadi masinis misalnya. Kalau masinis, mungkin dia bisa lebih lengkap lagi. Mungkin kalau masinis dia bisa lebih lengkap lagi. Atau malah semuanya. Nah, seperti itu. Atau asal kereta mungkin dia nggak butuh, tapi dia butuhnya tujuan kereta aja. Yang penting dia tahu tujuannya apa, stasiun yang dilalui apa saja, jumlah gerbongnya berapa, peron berhenti dia nggak butuh tahu dia masinisnya. Masinisnya juga dia nggak perlu tahu ya, dia perlu tahu dia supaya tahu ini masinisnya benar dia apa enggak. Tempat duduk dia nggak perlu tahu, tempat duduknya yang isi sama yang kosong mana aja nggak perlu tahu. Nah, jadi harapan saya dengan contoh sederhana ini kalian jadi bisa tahu, oh ini tuh yang dinamakan dengan information architecture. Oh ini tuh yang dimaksud Pak Giga dengan menentukan apa yang boleh dilihat dan apa yang tidak boleh dilihat, menentukan apa yang sebaiknya dilihat dan apa yang sebaiknya tidak dilihat. Nah, ya, jadi kurang lebih itu yang nanti akan menjadi tugas kalian ketika mendesain sebuah produk yang menjual informasi tadi. Jadi ketika menjual informasi, maka kuncinya adalah di information architecture. Information architecture kuncinya adalah di kategorisasi plus di menentukan mana yang boleh dilihat dan mana yang tidak boleh dilihat. Ya. Jadi itu untuk information architecture. Kemudian sedikit mengulangi, kalau untuk interaction design, maka yang kita tentukan adalah struktur dan flow. Strukturnya nanti seperti apa, kemudian flow dalam struktur itu nanti seperti apa. Nah, insya Allah kalau ini sudah terbahas, maka kalian bisa masuk ke level yang berikutnya, yaitu level skeleton, di mana kalian mulai bisa memikirkan nanti kira-kira tampilannya, layoutnya seperti apa ya. Kalau mau pakai video, videonya saya taruh di sebelah mana ya. Kalau mau pakai button, buttonnya nanti posisinya di mana, ukurannya kira-kira berapa. Kalau mau pakai drop down dan sebagainya, nah seperti itu. Semoga video ini membantu dan harapannya kalian bisa mulai mengkonsep, membuat konseptual model, membuat model konsep dari apa yang ingin kalian bikin
dari aplikasi kalian. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ketemu lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.